ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين الخاشعين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، إخوة الإيمان, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqat taqwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, kontinulah di dalam Islam, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan menetapi Islam. Saudaraku kaum muslimin, yarhakumullahu jami'an, amal ibadah yang paling utama di dalam Islam adalah salat. Namun banyak di antara kita yang belum sampai mencapai kepada kesempurnaan salat. Padahal salat itu adalah amal yang paling utama. Imaduddin, man hafizaha faqad hafidha dinah. Salat adalah tiang agama. Siapa yang menjaga kesempurnaan salat, berarti dia telah menjaga kesempurnaan agamanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan sedikit memberikan penjelasan bagaimana kita menyempurnakan salat. Kesempurnaan salat tergantung kepada kekhusyuan. Kekhusyuan kita di dalam salat. Kalau kita berhasil mempraktekkan kekhusyuan di dalam salat, maka salat kita menjadi sempurna. Itulah salat yang besok hari kiamat akan ditanyakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min a'malihim salatuh." Pertama kalinya amal yang besok akan ditanya oleh Allah, akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat adalah salat kita, saudara. Maka sempurnakanlah salat kita, jangan sampai kehilangan kekhusyuan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Fasalatun bila khusyu'in wala hudurin kabadani mayyitin bila ruhin." Bahwa sebuah salat tanpa kekhusyuan ibaratnya seperti badan mayit yang tanpa ruh. Kata para ulama, al-khusyuk ruhus salat, bahwa khusyuk itu adalah penghidup, penyemangat, penguat dari salat kita semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengingatkan bahwa akan ada banyak di antara kita yang melakukan salat, ketika selesai salat tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya 1/10. Kata Rasulullah, "Inna rajul la yansarifu min salatih." Sungguhnya ada seorang laki-laki telah selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu illa usru salati. Yang ditulis oleh malaikat seakan dia hanya salat 1/10. Kalau dia salat 10 menit, seakan dia salat hanya satu menit. Wa tusnu, ada yang hanya 1/9. Wa thumunu, ada yang hanya 1/8. Wa sudusu, ada yang hanya 1/6, 1/5. Paling sempurnanya, paling banyaknya hanya 1/5. Separuh. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kenapa ini semua terjadi? Karena sholatnya
namanya kehilangan kehusyuan. Ini tidak asing lagi saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bahwa hikmah Allah mewajibkan sholat kepada kita adalah untuk kehusyuan. Dalam surah At-Taha Allah berfirman dalam surah At-Taha, wa aqimis sholat li dzikri. Tegakkan sholat, kata Allah, sempurnakan sholat untuk ingat kepada, untuk ingat kepada. Jadi ketika kita sholat ternyata tidak ingat kepada Allah, berarti kita kehilangan kehusyuan, berarti kita kehilangan hikmah utama dari syariat didirikannya sholat tersebut. Maka jagalah kita kesempurnaan kita dalam sholat, karena ketika kita kehilangan kehusyuan, memang sholat kita bisa sah, namun kualitas kesempurnaan sholat kita akan berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih hina yasjud. Di waktu salat, posisi paling dekatnya hamba kepada Allah adalah ketika dia sedang sujud di waktu salat. Artinya bahwa seluruh gerakan salat itu adalah gerakan mengagungkan kepada Allah, gerakan zikir kepada Allah. Namun yang paling dekat dengan Allah ketika kita melakukan sujud kepada Allah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ilustrasi atau contoh perbandingan. Bagaimana mungkin seorang muslim di waktu salat dia tidak bisa khusyuk kepada Allah, tidak bisa ingat kepada Allah? Ini adalah hal yang sangat menunjukkan kelemahan iman. Kenapa saudara kaum muslimin rahimakumullah? Karena salat itu memang adalah tempat waktu di mana kita harus ingat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajul idza qama lis-salati fa innahu yunaji rabbahu." Sesungguhnya seseorang ketika dia berdiri salat, maka ibaratnya dia sedang berdiri bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang bermunajat, berbisik, lupa, tidak ingat kepada orang yang dibisiki, bahkan tidak mengerti apa yang dia bisikkan? Itulah rahasia kehusyuan. Coba kita gambarkan ketika kita punya pembantu, dia tidak bekerja pada kita. Padahal dia kita ambil dari sebuah desa yang jauh terpencil, orang tidak punya penghasilan apa-apa, orang miskin. Setelah kita bawa ke kota, maksudnya adalah untuk membantu kita, ternyata dia tidak membantu kita. Atau orang yang kita cintai sedang duduk berdua dengan kita, lalu dia berbicara dengan kita, kelihatannya ngomong dengan kita tapi nggak nyambung, ya, bagaimana kita rasanya? Tersinggung, marah. Begitulah ibadah tanpa kekhusyuan. Ibadah itu gerakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, mulai dari takbiratul ihram itu bergerak mengagungkan Allah, ibarat orang bekerja itu untuk Allah, mengabdi Allah. Ketika kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk kepada Allah. Ternyata kita tidak pernah menghayati bahwa itu untuk Allah, untuk mengagungkan Allah. Begitu pula yang kita dialogkan, mulai dari surah Al-Fatihah, mulai dari bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, kita tidak pernah memunajatkan kepada Allah. Inilah rahasia kehusyuan yang banyak di antara kita kehilangan hal tersebut, sehingga mengganggu kesempurnaan sholat yang besok akan menjadi jaminan kesempurnaan amal kita di akhirat nanti. Cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang terdahulu, para orang iman zaman terdahulu yang memberikan contoh kepada kita tentang kehusyuan. Ada seorang sahabat menyatakan, dia shallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fi sadrihi azirun ka'aziril raha minal buka. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, saya mendengar dari belakang suara tangis beliau sebagaimana suaranya gilingan padi ketika diputar antara batu dengan batu. Saking beliau khusyuk di dalam melakukan sholat. Apalagi sholat malam, beliau sholat sujudnya saja sebagaimana membaca surah Al-Baqarah. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang sudah mencapai kekhusyuan, bermunajat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, mengajukan segala hal ihwalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Itulah salat yang akan bisa menjauhkan kita dari fahsya dan munkar. Ketika malam perang Badar, orang iman saat itu secara jumlah pasti kalah, secara persenjataan pasti kalah, secara persiapan juga pasti kalah. Di mana orang iman hanya berjumlah kurang lebih 313, mereka juga tidak siap berperang. Ya, sedangkan yang akan dihadapi sudah siap berperang, berangkat dari Mekah memang untuk berperang, jumlahnya 3 kali lipat dengan persenjataan yang lengkap. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Beliau satu malam sholat berdoa sehingga mendekati sholat subuh Allah menurunkan ayat il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Muhammad, sudah cukup, permintaanmu diterima oleh Allah. Allah akan menurunkan malaikat 5.000 sehingga perang Badar menjadi peperangan pertama yang tercatat dalam sejarah Islam, yang menunjukkan betapa Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Di antara sebab-musababnya karena beliau istighatsah dengan cara melakukan sholat yang penuh dengan kekhusyuan. Begitu juga Khalifah Abu Bakar. Kalau kita ingat ketika Rasulullah SAW sakit parah, biasanya yang disuruh imami itu menggantikan adalah Khalifah Abu Bakar. Apa kata Ibu Aisyah ketika Khalifah Abu Bakar diperintahkan untuk mewakili Rasulullah imami? Kata Ibu Aisyah kepada Rasulullah SAW, Inna Abu Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi'in nasa minal buka. Abu Bakar kalau sudah imami di depan, suaranya tidak sampai ke belakang, tidak jelas suaranya. Kenapa? Karena banyak menangis. Itulah Khalifah Abu Bakar. Itulah contoh dari para as-salafus salih. Beliau pernah sholat, bukan pernah ya, sering sholat subuh bacaannya panjang. Pernah sekali waktu baca surah Al-Baqarah. Bapak Ibu pernah? Ini menunjukkan lamanya sholat itu orang yang khusyuk, yang bermunajat dengan Allah. Kita pernah surah Al-Baqarah, tapi akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ardi, 3 ayat. Kalau surah Al-Baqarah itu bisa 2 juz setengah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau sholat subuh membaca surah Yusuf sampai di sekitar ayat 70 yang menceritakan tentang Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Beliau bermunajat dengan Allah, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya kesusahanku, tumpukan penderitaanku hanya aku laporkan kepada Allah. Ketika Khalifah Umar melewati ayat tersebut, beliau menangis. Suara tangisnya dalam salat subuh bisa didengar dari barisan yang paling belakang. Subhanallah. Itulah yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Khalifah Ali ketika beliau
mendekati atau melakukan sholat, wajah ini berubah, berabak kata orang Jawa, ya, kelihatan takut. Setelah beliau ditanya kenapa demikian, apa kata Khalifah Ali radhiyallahu anhu dalam sebagian riwayat, sholat ini adalah amanat, amanat tanggung jawab khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada hambanya, dan pernah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, semua menolak, tidak sanggup melakukan sholat. Lalu wa hamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Lalu manusia siap untuk menanggung sholat. Inilah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Aku takut ketika aku tidak dapat melaksanakan, menyempurnakan tanggung jawab ini. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, ya wayhakum, katanya, kasihan kalian. Ala ta'lamuna ila man aqum wa ila man unaji. Kata Khalifah Ali, kalian melihat saya takut, dikira takut apa? Apa kalian tidak mengerti? Apa kalian tidak memahami, tidak menghayati siapa yang sekarang akan saya berbicara dengannya, akan bermunajat dengannya? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Inilah saudara, sebagai contoh bagi kita bagaimana kehusyuan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang menentukan kesempurnaan sholat kita. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, ini a'immatul muhadditsin, pernah beliau bersama rombongan ketika beliau selesai sholat zuhur di sebuah kebun gitu, dalam perjalanan beliau sholat sunnah. Pada saat sholat sunnah, beliau kelihatan wajahnya ini merah, kemudian badan ini mulai bengkak, bagian kaki mulai bengkak. Lalu beliau masih sholat terus 2 rakaat, lama sholatnya. Setelah beliau melakukan sholat ini, beliau mengatakan, coba dibuka baju saya, diangkat jubah saya, lihatlah ada apa yang menyengat saya. Setelah dilihat oleh murid-muridnya, ternyata ada tawon besar yang berwarna hitam. Beliau sudah disengat di 17 tempat sengatan. Beliau tidak bergerak, sholat dengan khusyuknya. Setelah ditanya oleh para sahabat atau para temannya, apa yang beliau katakan? Kuntu fi suratin uhibbuha an utimmaha. Allahu Akbar. Kata beliau, saya sedang membaca sebuah surat, saya tidak ingin memutus membacakan surat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ingin memutusnya, rugi kalau saya memutusnya. Allahu Akbar. Inilah kehusyuan, di mana bacaan yang dibaca dihayati betul dan dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kalau sudah merasakan hal yang demikian, merasakan lazat ibadah, kelezatan, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang jarang kita miliki saat ini, saudara. Inilah yang di antara kita banyak melalaikannya. Padahal ini adalah jaminan surga Firdaus. Dalam awal surah Al-Mu'minun, Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di akhir ayatnya mengatakan ulaika humul warithun alladzina yarithuna Firdaus. Banyak cerita bahwa kehusyuan itu adalah prioritas utama bagi umat Islam di dalam melakukan sholat. Sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, pernah beliau punya sebuah kebun yang sangat luas dan sangat subur. Suatu saat beliau masuk ke dalam kebun dan sholat sunnah. Di dalam kebun itu, ketika beliau sholat sunnah, Allahu Akbar, beliau melihat ada seekor burung di depannya. Burung ini bagus, kecil, dan burung ini bergerak mencari lubang untuk keluar dari dalam kebun. Beliau lupa ketika dia melihat burung yang bagus, ikuti geraknya burung, sampai lupa hitungan rakaat sholatnya. Apa yang beliau
lakukan setelah beliau sholat? Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi fitnah." Kebun ini adalah fitnah bagi saya, wahai Rasulullah. Kebun ini telah mengganggu kekhusyuan saya di dalam sholat. Apa yang dilakukan? Fadhaha ya Rasulullah, shadaqatun fi sabilillah, fadhaha haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, kebun silahkan ambil, saya serahkan kepada wakaf sabilillah, silahkan kau bagikan kepada siapapun. Ini yang kita ambil bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai suatu kekhusyuan dalam sholat itu adalah sesuatu yang berharga. Ketika seseorang kehilangan kekhusyuan, merasa mendapatkan musibah, merasa mendapatkan fitnah, inilah yang cukup menjadi contoh baik bagi kita. Marilah kita semua berusaha bagaimana cara di waktu kita sholat khususnya bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah rabbi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ketika kita berbicara tentang khusyuk dan kita sudah mengetahui betapa kekhusyuan itu sangat penting, tentunya kita akan bertanya bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk di dalam melakukan ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan cara kepada kita. Di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta ila salatik fasalli salata muwaddi'." Kalau kamu berdiri salat, maka salatlah seakan kamu sedang berpamitan. Ini sholat terakhir. Sesudah sholat ini saya sudah tidak hidup lagi. Bisa nggak kita menghayati yang demikian? Ini kata Rasulullah. Ketika seseorang bisa menghayati di waktu dia sholat, dia membesarkan motivasinya dengan cara mengingat kematian. Karena kematian itu memang sewaktu-waktu datangnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasakan kematian. Idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, tidak akan bisa ditunda dan tidak akan bisa dimajukan. Kita sholat mulai dari Allahu Akbar, seakan ini adalah sholat yang terakhir. Sehingga di situ kita akan lahir, akan tampak, ya, akan ada di dalam hati kita kekhusyuan, mendekat kepada Allah, serasa dekat sekali dengan Allah. Itulah salah satu yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa khusyuk. Yang terkait dengan pekerjaan sholat tadi sudah diungkap dalam khutbah yang pertama, bagaimana kita bisa menghayati betul bahwa gerakan sholat itu adalah gerakan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasjudu lillahi wa'budu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Allah mengingatkan di sini, wahai orang iman, rukuklah kamu, sujudlah kamu rabbakum, untuk Rabb kamu. Artinya gerakan rukuk, gerakan sujud, gerakan semuanya itu untuk Allah. Ketika kita bertemu orang yang lebih dewasa, atau guru kita, atau kiai kita, kira-kira apa sikap kita dari fisik badan kita ini? Kita akan menggerakkan dengan cara menunduk atau tidak sampai rukuk. Nggak boleh sampai rukuk, karena kalau rukuk itu menyamai Allah nanti. Ya, cukup menunduk. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita hormati, ada
begini, ini adalah alamat tanda orang menghormat seseorang. Menghormat Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan sholat. Hayatilah gerakan itu. Mulai dari kita angkat tangan Allahu Akbar. Jangan kalah dengan pencuri perampok yang sudah ditangkap polisi. Angkat tangan. Ya, angkat tangan dengan rasa yang takut sekali. Begitulah kita. Walaupun kita bukan mencuri, tapi di mata Allah kemaksiatan kita sangat banyak. Penentangan kita kepada Allah sangat banyak, kesalahan kita sangat banyak. Ketika kita angkat tangan, hayatilah kita sedang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Begitu pula ketika rukuk, saudara. Hayati bahwa kita sedang bergerak mengagungkan Allah. Apalagi ketika sujud. Sungguh rugi ketika orang tidak punya rasa merendah di hadapan Allah, gak punya rasa merasa banyak salah, merasa sangat fakir kepada Allah ketika dia sujud. Padahal gerakannya sudah betul-betul gerakan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau sholat tidak pernah mau pakai sajadah, mau pakai langit, gak pernah. Umpama beliau dialasi, beliau ambil tanah pasir dari luar, dia taruh di atas alas. Beliau sujud. Apa yang dimaksud? Karena beliau ingin menghayati bahwa sedang menghamba kepada Allah. Wahai diriku, kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Pangkatmu hilang, hartamu hilang, kamu sama saja dengan yang lain. Kamu adalah hamba Allah. Begitulah cara mengingatkan diri kita supaya kita bisa khusyuk kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita supaya berusaha. Bagaimana caranya? Kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Lalu kita munajatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu tidak akan pernah mencapai kekhusyuan, saudara. Artinya kita paham. Mulai dari Allahu Akbar. Wahai Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku yang maha besar, yang maha kuasa. Itu adalah kita sedang mengucapkannya kepada Allah. Ketika kita baca iftitah, ketika kita baca Al-Fatihah. Ini salah satu contoh saja. Coba kita bayangkan, kita hayati diri kita sudah sampai apa belum. Di dalam bacaan Fatihah, di situ ada doa. Pembukanya adalah memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu. Saya tidak akan pernah memuji siapapun kecuali untukmu ya Allah. Segala sifat keterpujian hanya milikmu, dan seterusnya. Lalu ada di situ doa, saudara, yang selama ini kadang-kadang kita membacanya bukan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Banyak kita baca sebagai imam, sebagai makmum, apalagi kadang imamnya hanya mengejar lagu. Dia tidak menghayati bahwa dia sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Begitu juga ketika sedang rukuk, Subhana Rabbi al-Azim, misalkan. Ya Allah, wahai Rabbku, Engkau yang sangat agung, sangat mulia. Itulah yang mungkin 3 hal yang telah dicontohkan dan dimotivasikan kepada kita semua di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita seakan sholat terakhir, kemudian gerakannya yakinilah bahwa itu adalah gerakan mengagungkan kepada Allah. Kemudian apa yang kita baca, pahami maknanya. Kalau tidak paham secara harfiah, secara rinci, tapi kita paham apa maksudnya, sehingga kita bisa memunajatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim 'ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jadidil azhar
والخلق الأكمل. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدين واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين واقض بالصحة والعافية علينا وعلى الغزاة والحجاج والمسافرين من أمة محمد أجمعين. اللهم بالتوفيق أئمة المسلمين ورعاياهم واغفر لهم في دنياهم وآخرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقم الصلاة. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.